Kita semua merasakan bahwa bulan Ramadan dan Lebaran tahun ini sungguh berbeda. Adanya pandemi virus COVID-19 ini mengubah banyak hal termasuk kebiasaan kita sehari-hari. Kasus virus COVID-19 yang terus meningkat membuat masyarakat terus khawatir. Pemerintah tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat agar tetap di rumah saja. Di saat adanya pandemi virus COVID-19 ini, umat muslim di seluruh dunia, terutama di Indonesia, merasakan perbedaan dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini. Kegiatan di luar rumah, termasuk ibadah ke masjid pun dibatasi. Akan tetapi, itu bukanlah menjadi halangan yang besar bagi mereka untuk tetap taat menjalankan ibadah puasanya. Begitupun dengan suasana Lebaran, yang biasanya kita mudik dan silaturahmi satu kampung, namun kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan pada tahun ini. Lalu, bagaimanakah cara kita menghadapi itu semua? Adakah pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aisyah. Saya tinggal di Pondok Ungu Permai, Blok D3 nomor 32. Saya ibu rumah tangga yang memiliki 4 orang anak, 3 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga, dan saya menerima catering makanan, baik berupa nasi box maupun snack box. Saya sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan saya sehari-hari biasalah menyapu, menyiapkan makan anak-anak, mengantar anak sekolah. Pekerjaan rumah lainnya selain itu, saya juga memiliki kantin yang namanya Dapur Aisyah, di mana saya menerima pesanan-pesanan berupa snack box atau nasi box, dan nasi bakar, ikan ayam bakar, coto Makassar, dan lain-lainnya. Dapat pelanggan saya dari teman-teman sekolah, maksudnya orang-orang tua murid, teman-teman anak saya gitu loh. Jadi temannya kita biasanya berkumpul kan ada persatuan orang tua murid, dan dari tetangga-tetangga juga saya ini kan. Dan saya melalui memakai WA. Jadi saya daftar ini kan dengan tawarkan melalui WA ataupun melalui Facebook, saya tawarkan kepada teman-teman semuanya. Kegiatannya sama seperti biasa saja. Yang beda, yang puasa kali ini tidak ngantar sekolah ya, karena sekolah libur. Jadi kegiatan itu sama seperti biasa ya, seperti masak, menyapu, menyiapkan makanan, dan yang berjualan takjil pun tetap saya lakukan. Ada yang ditambahin. Jadi kita mengikuti sesuai dengan pesanan pelanggan aja. Pelanggan minta ini, umpamanya es pisang hijau, kita tambahin es pisang hijau, atau mereka minta coto Makassar, minta nasi bakar, sesuai dengan keinian aja deh, apa yang pelanggan mau aja saya siapkan itu aja. Jadi tidak ada menu khusus gitu. Buat keluarga ya biasalah kita masak-masak sebelum lebaran itu kan, yang menu lebaran itu kita bikin kue. Terus biasanya kan kalau lebaran itu kita berangkat atau pulang kampung lah istilahnya, itu saya 2 hari sebelum lebaran saya sudah berangkat gitu. Jadi sebelumnya itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bikin kue, bikin makanan-makanan khas lebaran. Dan untuk ini juga pemesanan catering saya pun sudah saya berhentikan 3 hari sebelum lebaran, jadi sudah tidak ada pemesanan. Selama lebaran ini dengan adanya virus pandemi ini, yang pasti pagi kita sholat id. Alhamdulillah sudah boleh sholat id berjamaah ya di sini, walaupun dengan protokol yang kesehatan ininya, kita tetap berjarak, jaga jarak, memakai masker gitu. Kita tetap mengadakan sholat id, tapi setelah itu kita tidak boleh mengadakan salam-salaman dengan tetangga gitu. Jadi kita tetap setelah sholat id kita pulang ke rumah masing-masing, menikmati menu lebaran. Setelah itu kita video call ya dengan keluarga-keluarga yang jauh, yang biasanya kita kumpul bareng dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik. Ini tidak bisa kita lakukan hanya dengan melalui video call aja. Berarti kalau tahun kemarin itu 2 hari sebelum lebaran kita sudah siap-siap deh tuh. Kita sudah siap-siap untuk berangkat ke rumah orang tua,
Biasanya kita di rumah orang tua itu saya 3 hari. 3 hari setelah keluarga inti ngumpul, kakak, adik semuanya ngumpul dari keluarga suami. Udah gitu pindah tempat lagi ke tempat kakak saya di daerah Depok. Dari situ kita ngumpul lagi semuanya keluarga besar. Biasanya saya balik lagi ke rumah itu setelah 7 hari setelah lebaran. Baru kita berlebaran dengan tetangga itu. Biasa tahun sebelumnya. Pulang kampungnya itu nggak jauh. Kebetulan ibu ada di rumah ade. Ibu itu tinggal di rumah ade itu di daerah Jonggol atau Cibubur di Limus Pratama. Jadi itu masih tidak perlu ngantri tiket lah, ibaratnya kita dengan motor pun masih bisa ke sana. Cuma lagi corona gini, jadi kita nggak boleh nih. Ya, jadi karena di sana pun ditutup, tidak boleh menerima tamu. Jadi kita tidak boleh ke sana juga karena kondisi orang tua juga sudah mulai sepuh ya. Jadi kita takut kita yang membawa virus ke orang tua kita. Jadi lebih baik kita sama-sama menjaga aja lah, jarak jauh aja silaturahminya. Ya kalau dengan tetangga kita tetap keliling ya, walaupun kita tidak bersalaman ya, tetap kita tiap ketemu ya kita say hello lah, tetap ya kita mengucapkan dari. Dan kita kan punya WA juga, jadi melalui inilah WA aja lah dengan keluarga juga pun dengan ucapan seperti itu dengan teman-teman. Ya cuma seperti itu aja yang bisa saya lakukan gitu, karena nggak bisa ketemu gitu. Perbedaannya itu sangat jauh ya. Kesan lebarannya itu dirasakan tidak ada, walaupun ibaratnya makanan lebaran itu komplit, kue, ketupat, rendang apa segala macam itu ada, tapi momen berkumpul dengan keluarga itu yang benar-benar tidak ada gitu loh. Walaupun ada video call itu rasanya jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu yang bedanya, yang biasanya ada takbir keliling kita dengar gaung suara takbiran itu bener-bener ini kayaknya lepas begitu aja gitu, tidak ada kesannya sama sekali. Itu aja yang saya rasakan. Momen yang paling berkesan itu dari di dalam keluarga sendiri itu anak-anak kumpul semuanya, dimana kita bersuami, anak-anak semuanya kumpul. Biasanya itu tahun-tahun lalu anak-anak itu udah sibuk dengan kegiatan buka bersamanya masing-masing. Yang satu buka puasa ke sana, yang satu buka puasa ke sini. Jadi dalam sebulan itu bisa dihitung dengan jari kita bersama-sama gitu loh. Tapi selama pandemi ini, alhamdulillah selama sebulan kita bisa buka bareng, sahur bareng gitu loh. Dan kebersamaan selama sebulan itu ada, yang pasti kita bisa beribadah bersama-sama gitu. Jadi pelajarannya alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan ya. Kalau kita melihat dari sisi positifnya itu masih banyaklah orang yang di luaran sana yang ibaratnya di bawah kita ya dari segi ekonomi gitu loh. Tapi kita bersyukur pada dari keluarga kita ini masih bisa diberi kesehatan, masih bisa diberi rezeki, masih bisa dicarikan rezeki dengan cara yang halal gitu loh. Kalau di luar sana mungkin orang masih dengan susah gitu untuk mencari rezekinya gitu loh, mendapatkan rezekinya. Ya, pasti kita lebih mendekatkan diri kepada Allah ya, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi umur untuk menjalankan puasa tahun ini dari awal sampai akhir ini kita masih diberi kesehatan, bisa lebih dekat lagi kepada Allah, lebih berdekat dengan keluarga. Ya biasa itu aja. Jadi harapan saya mungkin sama dengan orang-orang di luar sana. Pasti kita ingin sama-sama pandemi ini segera berlalu, segera hilang lah. Jadi kita bisa kembali normal kembali, baik dari segi ibadah kita, dari segi pekerjaan kita, terus kita menjalankan anak-anak bisa bersekolah secara normal gitu. Jadi tetap berjalan dengan sewajarnya lah, tidak seperti ini yang seperti kita dikurung di dalam sangkar emas gitu loh, yang kita nggak bisa kemana-mana gitu. Dari Ibu Aisyah, kita belajar bahwa menjalankan ibadah puasa dan lebaran saat pandemi virus COVID-19 ini menjadikan kita lebih bersyukur terhadap nikmat yang maha kuasa. Bahwasanya, kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu di bulan suci ini. Bulan puasa dan lebaran tahun ini juga membuat kita untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Setelah ini, akankah kita tetap semangat berjuang melawan pandemi ini? Ataukah kita akan mengibarkan bendera putih karena virus ini
semakin meningkat. Semoga harapan Ibu Aisyah untuk pandemi virus COVID-19 ini dapat terkabul, agar keadaan menjadi normal kembali.